Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umil Khurya. Saya dari PAI A2 semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akhlak tercela. Nifak berasal dari kata nafiko yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak menurut bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Orang yang melakukan perbuatan nifak bisa disebut juga dengan munafik. Munafik ini adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran kemudian masuk ke jalan kesesatan. Karena itu Allah memperingatkan dengan firman-Nya yang berbunyi innal munafiqina humul fasiqun, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 67. Perbuatan munafik sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, orang munafik dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan balasan yang berat, karena mereka telah melakukan perbuatan tidak islami. Kemudian yaitu macam-macam nifak. Yang pertama yaitu nifak akbar atau nifak besar. Nifak akbar ini ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab suci, dan rasul-rasul, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak dengan seluruh hal tersebut. Sifat nifak inilah yang dahulu ada di masa Rasulullah SAW, dan Allah telah mencela mereka serta pelakunya kelak akan ditempatkan di neraka paling bawah. Kemudian yang kedua yaitu nifak asghar, atau bisa disebut juga dengan nifak kecil. Nifak ini yaitu manakah seseorang sedang menampakkan secara jelas segala amal-amal yang baik. Hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan sangat bertolak belakang. Kemudian tanda-tanda perilaku nifak. Yang pertama yaitu bila berbicara ia berdusta. Yang kedua, bila berjanji ia tidak menepati. Yang ketiga, bila bertengkar ia berbuat dosa, dan yang keempat, bila mengingat perjanjian ia mengingkari. Dan yang terakhir yaitu bila diberi amanah dia berkhianat. Kemudian dampak buruk sifat nifak. Perbuatan nifak adalah salah satu perilaku tercela, baik nifak kecil maupun nifak besar. Nifak kecil merupakan jembatan menuju nifak yang besar. Demikian pula perbuatan-perbuatan maksiat merupakan jembatan menuju kekufuran. Perbuatan nifak akan mendatangkan keburukan baik bagi pelaku nifak itu sendiri ataupun bagi orang lain. Adapun dampak bagi diri sendiri yang pertama yaitu tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki. Yang keempat, mendapat siksa berat di hari akhir. Kemudian dampak bagi orang lain. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati, merusak hubungan persahabatan. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Selanjutnya yaitu keras hati atau pemarah, atau bisa disebut juga dengan ghadab. Ghadab secara etimologi berarti marah. Marah dalam pengertian ghadab bersifat negatif. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, marah berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik, dan lain sebagainya. Kemudian marah secara umum mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan, dan marah merupakan penyakit jiwa yang ada di dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam daya marah. Yang pertama, tidak memiliki daya marah atau lemah. Yang kedua, daya marah yang berlebihan. Yang ketiga, daya marah sedang. Selanjutnya yaitu akibat dari perbuatan ghadab.
Yang pertama, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah. Yang kedua, pemarah menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, pemarah dapat merusak hubungan baik antara manusia. Dan yang terakhir yaitu dapat terjauhkan dari ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menghindari ghadab. Yang pertama, apabila seseorang yang sedang marah itu dalam keadaan sedang berdiri, maka berusahalah untuk duduk. Dan apabila kemarahan itu dilakukan ketika sedang duduk, maka berusahalah untuk tiduran atau berbaring sambil membaca istighfar. Karena kemarahan itu bagaikan bara api yang hanya dapat dipadamkan dengan air. Nah, sikap duduk dan berdiri inilah yang menjadi bagian dari airnya berperilaku. Yang kedua, apabila sedang marah, maka berwudulah. Karena berwudu dengan air yang suci dan mensucikan akan mampu mensucikan semua tindakan-tindakan yang kurang suci, seperti kemarahan. Yang ketiga, membaca ta'awudz. Memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang selalu membangkitkan amarah kita. Audio Jungle.